Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita akan belajar mapel sosiologi, khususnya kelas 10, yang pada hari ini insya Allah kita akan membahas tentang nilai dan norma sosial. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, Bapak harapkan semoga anak-anakku semua di rumah senantiasa selalu menjaga kesehatan dan selalu berdoa kepada Allah supaya kita semua dalam keadaan selalu sehat walafiat. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat semua. Amin. Baiklah, kita langsung saja akan membahas tentang nilai dan norma sosial. Nilai dan norma sosial, di sini ada pengertian nilai sosial, norma sosial, kemudian hakikat peran nilai dan norma sosial dalam sosialisasi, menjadi dasar dari proses sosialisasi, sebab dalam proses sosialisasi nilai dan norma yang ditransformasi. Pengertian nilai. Di sini ada pengertian nilai menurut para ahli sosiologi. Ada Surjono Sukanto, Kimbal Yung, Awi Green, Wood, Desi Manjuntak, dan Robert Lawang. Di mana masing-masing di sini mereka memberikan definisi, seperti Surjono Sukanto memberikan pengertian konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Kimbal Yung, unsur-unsur yang abstrak dan sering tidak disadari tentang benar dan pentingnya. Kemudian Awi Green, dia mengatakan kesadaran yang berlangsung secara relatif disertai emosi terhadap objek dan ide orang per orang. Kemudian Wood, petunjuk umum yang telah berlangsung lama yang mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. B. Simanjuntak, ide-ide masyarakat tentang sesuatu yang baik. Kemudian Robert Lawang, gambaran mengenai apa yang diinginkan, pantas, berharga, dan mempengaruhi perilaku sosial orang-orang yang memiliki nilai tersebut. Hal-hal yang tercakup dalam nilai. Yang pertama, nilai mengenai hakikat hidup manusia. Yang kedua, nilai mengenai hakikat karya manusia. Yang ketiga, nilai mengenai hakikat kedudukan manusia dalam ruang dan waktu. Keempat, nilai mengenai hakikat hubungan manusia dengan alam. Yang kelima, nilai mengenai hakikat hubungan manusia dengan sesamanya. Adapun ciri-ciri nilai sosial sebagai berikut. Yang pertama, merupakan konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antar warga masyarakat. Yang kedua, disebarkan di antara warga masyarakat. Yang ketiga, terbentuk melalui sosialisasi. Yang keempat, merupakan bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia. Yang kelima, dapat mempengaruhi perkembangan diri seorang. Yang keenam, memiliki pengaruh yang berbeda antar warga masyarakat. Dan yang ketujuh, cenderung berkaitan satu sama lain dan membentuk sistem nilai. Fungsi nilai sosial. Yang pertama, dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial dari suatu kelompok. Yang kedua, dapat mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Yang ketiga,
sebagai penentu terakhir manusia dalam memenuhi peranan-peranan sosial. Yang keempat, sebagai alat solidaritas di kalangan anggota kelompok. Yang kelima, sebagai alat pengawas atau kontrol perilaku manusia dengan daya tekan dan daya mengikat tertentu agar orang mau berperilaku sesuai dengan yang diinginkan sistem nilai. Macam-macam nilai sosial. Yang pertama, nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia. Yang kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan dan aktivitas. Yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi batin atau rohani manusia. Nilai sosial berdasarkan cirinya. Yang pertama, nilai dominan adalah nilai yang dianggap lebih penting dibandingkan nilai lainnya. Yang kedua, nilai yang mendarah daging atau disebut internalized value adalah nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan sehingga ketika seseorang melakukannya kadang tidak melalui proses berpikir atau pertimbangan lagi, melainkan secara tidak sadar. Kemudian kita akan masuk ke pengertian norma sosial. Apa itu norma sosial? Norma sosial adalah patokan perilaku manusia dalam kehidupan di masyarakat. Norma sosial yang mengatur masyarakat ada yang bersifat formal dan non-formal. Yang pertama, kita akan bahas tentang norma formal, yaitu bersumber dari lembaga masyarakat atau institusi yang formal atau resmi. Norma ini biasanya tertulis. Yang kedua, norma non-formal biasanya tidak tertulis dan jumlahnya lebih banyak dari norma formal. Tingkatan norma. Yang pertama yaitu cara atau usek. Adalah norma yang paling lemah daya pengikatnya karena orang yang melanggar hanya mendapat sanksi dari masyarakat berupa cemoohan atau ejekan saja. Yang kedua, kebiasaan atau folkways adalah suatu aturan dengan kekuatan mengikat yang lebih kuat daripada usek karena kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi bukti bahwa orang yang melakukannya menyukai dan menyadari perbuatannya. Yang ketiga, tata kelakuan atau mores adalah aturan yang sudah diterima masyarakat dan dijadikan alat pengawas atau kontrol secara sadar atau tidak sadar oleh masyarakat kepada anggota-anggotanya. Macam-macam norma. Norma agama yang pertama adalah norma agama. Adalah suatu norma yang berdasarkan ajaran. Yang kedua, norma kesusilaan didasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia. Yang ketiga, norma kesopanan adalah norma yang berpangkal dari aturan tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Yang keempat, norma kebiasaan merupakan hasil dari perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Yang kelima, norma hukum adalah himpunan petunjuk hidup atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat atau negara. Syarat-syarat norma agar berfungsi secara baik. Pertama, norma harus diketahui oleh masyarakat. Yang kedua, norma harus dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Yang ketiga, norma harus dihargai karena bermanfaat. Yang keempat, norma harus ditaati dan dilaksanakan. Oke, sekian dulu dari Bapak, dan ini Bapak ada tugas untuk kalian semua. Tugasnya adalah menganalisis, lihat di gambar ini, kemudian lihat apakah di gambar ini tindakan seperti gambar yang ada
di sini termasuk tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial. Jelaskan alasannya dan nanti dikerjakan di rumah dan mohon dikumpul ya. Dan Bapak cukupkan dulu sekian. Atas perhatiannya Bapak ucapkan banyak terima kasih. Akhir kalam wabillahi taufik wal hidayah waridhoi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.